para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya sebelum kita memulai, kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menjalani aktivitas dan juga mungkin baru ada yang berangkat kerja dan lain-lain ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami akan mengucap salam juga kepada Bapak Ibu, pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam segala kegiatan dan juga pengobatan dan juga prosesnya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pemirsa, siapa sih di sini yang kita tidak mau melihat si kecil ini ceria, tetap sehat. Nah, tapi kita nggak bisa memungkirin ya, pasti ada suatu kondisi anak-anak tuh tiba-tiba lemas, kemudian ada mengalami beberapa keluhan. Nah, ini salah satu yang harus mau kita bahas hari ini adalah tentang diare ya. Diare ini sebenarnya cukup sering terjadi, bisa karena akibat makanan dan lain-lain. Tetapi sebenarnya diare seperti apa sih yang harus diwaspadi oleh orang tua? Apalagi orang tua yang sibuk bekerja, mungkin menitipkan anaknya kepada mbahnya atau mungkin kepada babysitternya di rumah. Tentunya harus lebih aware ya. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang tips-tips bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan dengan sigap kalau misalkan kita menghadapi kondisi anak itu mengalami kondisi diare ya. Tentunya di sini saya tidak sendirian, sudah ada narasumber yang menemani saya ya, yang pastinya sudah tidak asing nih ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Citra Primapita, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Citra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah sehat juga ya dokter ya. Sehat. Nah, ini kita akan membahas tentang diare ya. Memang diare itu sudah sering sebenarnya ya. Mungkin pernah juga kita bahas di sebelumnya. Tapi di sini kita akan tekankan tentang bagaimana orang tua itu bisa sigap nih dok, untuk mengatasi atau menghadapi juga agar tidak panik ketika menghadapi diare. Mungkin bisa dijelaskan dulu diare itu apa, mungkin penyebabnya itu seperti apa dok? Silakan. Oke, jadi selamat pagi semuanya ya. Untuk pagi ini kita membahas tentang diare. Oke, yang harus tahu dulu apa itu diare ya. Diare itu dia adalah perubahan konsistensi dan frekuensi ya, bisa salah satu atau dua-duanya dari buang air besar seorang anak. Itu bisa disertai dengan lendir, bisa disertai dengan darah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya banyak sekali. Yang pada dasarnya adalah sesuatu yang kotor itu masuk melalui mulut. Ya, itu bisa dari mana saja, bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa dari anak masukin sesuatu, ngemut jari ya, masukin jari, gigit-gigit jari, gigit-gigit mainan, itu bisa. Habis main ya, habis main tanah, main pasir, main dari mana aja, lupa nggak cuci tangan, tangannya masuk ke mulut, pegang makanan, makanan masuk mulut. Oke, kebersihan ya, kebersihan yang harus diutamakan. Baik ya. Gitu ya. Nah, berarti ini udah harus mulai diingat nih, yang namanya diare berarti sudah bentuknya tuh sudah tidak padat ya dokter ya, sudah benyek atau lembek ya, bahkan ada yang sampai berdarah dan mengeluarkan lendir ya dokter ya, disertai dengan lendir. Nah, tentunya di sini kita harus membedakan nih, sebenarnya diare yang seperti apa, apakah ada yang ada jenis-jenisnya atau tidak dok, ringan, sedang, berat itu bagaimana dok? Jadi diare itu sebetulnya ada dua ya, diare cair akut dan yang kronis. Ada juga nanti yang persisten. Jadi kalau yang akut itu dia sekarang nih, saat ini ya, kurang dari 7 hari. Kalau yang diarenya kronik persisten dia lebih dari 14 hari ya. Nah, itu bagaimana nanti kita membedakan, oh ini diarenya masih ringan, oh ini diarenya sudah berat nih. Diare kita lihat tadi dia ada perubahan konsistensi dan frekuensi, artinya dia sudah nggak ampas, sudah mulai banyak air, kemudian mungkin ada lendir ya, jangan-jangan nanti ada darahnya. Yang normalnya frekuensi BAB anak itu kan 1 sampai 2 kali ya, bisa sampai 3 kali. Nah, ini dia udah lebih tuh,
frekuensinya lebih dari itu sering, cair dan sebagainya. Nah, itu kita juga lihat nih, tidak hanya diarenya tapi lihat dehidrasinya. Baik. Ya, dehidrasinya bagaimana dehidrasinya? Satu, kita lihat anak ini masih mau makan enggak? Masih bisa nerima makanan atau tidak? Kemudian anaknya lemes atau tidak? Masih mau minum atau tidak? Atau malah anaknya tampak kehausan, kepengen minum terus ya. Pengen minum terus, ini juga jadi salah satu tanda ya. Kemudian bagaimana anak ini kita bisa lihat cubitan kulit ya, cubitan kulit. Cubitan kulitnya dia bagaimana? Sudah mulai nggak balik-balik nih. Ini biasanya dicubit di kulit ya, kulit bisa di perut gitu. Kok nggak balik-balik nih? Ya, itu kita namakan turgor. Atau anaknya udah mulai ini kelihatan matanya cowong ya, matanya cowong. Kemudian kalau nangis terus sampai bahkan air matanya nggak ada ya. Kemudian di sini mukosa bibir itu juga kita lihat, oh mukosanya kering bibir kita ya, itu tandanya mungkin anaknya dehidrasi. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Mungkin itu. Baik, berarti tadi ada yang akut sama ada yang kronis ya dokter ya. Berarti kita lihat juga itu bisa dibedakan dari seberapa frekuensinya ya dokter ya, seberapa banyak frekuensinya. Bahkan sampai yang harus diwaspadai adalah tanda-tanda dehidrasinya tadi yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu, lalu para orang tua ini kapan sih dok untuk mencari bantuan sesegera mungkin ketika anaknya diare? Oke, jadi begitu anak diare sebaiknya bunda-bunda di rumah jangan panik. Jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Karena kalau panik anaknya nanti juga ikut bingung. Iya benar. Sama ngeweng nanti. Ya, jadi nanti kita nggak tahu kita harus mengatasi apa. Jadi kalau pada anak diare, satu, begitu dia diare, artinya kan ada yang keluar. Ada cairan, ada elektrolit, ada makanan yang keluar, itu kita ganti. Kita ganti dulu. Oh, anaknya diare. Di rumah mungkin ada sedia oralit, boleh diberikan oralit begitu dia diare. Bagaimana kalau nggak ada oralit? Boleh pakai cairan yang ada di rumah. Misal ibu di rumah masak bayam, masak sup, ya, kuahnya boleh dikasihkan, boleh. Atau bikin sendiri oralit pakai air, gula dan garam, itu ya, bisa. Itu juga bisa. Artinya kita segera mengembalikan apa yang hilang dari anak ini, ya. Kemudian ketika anaknya nggak mau makan dok, anaknya nggak mau minum, apalagi kalau dia makan muntah, minum muntah, kemudian makan keluar lagi, gimana itu? Kalau dia sudah sama sekali tidak mau makan, kemudian lemes anaknya mulai rewel ya, mulai rewelnya sudah mulai rewel gelisah, itu segera, jangan sampai kita menunggu anak ini menjadi dehidrasi berat. Ya, dehidrasi berat. Kalau dia sudah tidak terima masukan, lebih banyak yang dikeluarkan, sebaiknya dibawa segera ke fasilitas kesehatan. Gitu. Baik, dokter. Berarti tentunya pertama jangan panik dulu ya dokter ya. Kemudian karena diare ini adalah cairan yang berkeluar, jadi pertolongan pertama adalah cairan dulu ya dokter ya. Bisa tadi diberikan minuman atau mungkin tadi kuah sop tadi bisa diberikan gitu ya dokter ya. Baik. Nah, kalau untuk sebenarnya kalau untuk obat-obatan, misalkan udah nih dok, udah nggak panik nih ceritanya. Tapi buat persiapannya untuk pencegahannya itu apa sih pertolongan medis yang harus diupayakan? Artinya dia di rumah itu harus persediaan obat apa aja sih dok yang bebas bisa dibeli? Oke. Sebetulnya kalau untuk obat khusus diare tidak ada ya. Tidak ada. Jadi satu yang jelas adalah kita mengembalikan nutrisinya dia tadi ya, mengembalikan nutrisinya, boleh pakai oralit, mau pakai cairan di rumah monggo silakan. Kemudian penuhin nutrisinya, makan minumnya dia bagaimana ya. Kemudian kalau pada anak yang masih mendapatkan ASI, ASI tetap bisa diberikan ya. ASI bisa tetap diberikan. Nah, kemudian apa obatnya yang bisa diberikan pada anak dengan diare? Itu diberikan zinc. Zinc ya, diberikan zinc itu untuk dosisnya. Kalau anaknya di bawah 6 bulan itu dosisnya adalah 10 mg, diberikan hanya 1 kali. Kalau anaknya lebih dari 6 bulan itu 20 mg diberikan 1 kali. Berapa lama pemberiannya? Pemberiannya adalah 7 sampai 10 hari ya. Meskipun anak ini sudah tidak diare, jadi tetap diberikan. Nggak apa-apa dok, anaknya kan udah nggak diare, ya kan? Boleh, nggak apa-apa diberikan karena zinc adalah enzim yang dibutuhkan, ya, vitamin, salah satu multivitamin yang dibutuhkan oleh anak-anak, terutama ketika anak mengalami diare. Dia adalah salah satu enzim yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Jadi itu bisa dibeli, bisa diberikan dan itu sebetulnya bisa dibeli gitu ya, bisa dibeli asal tahu
dosisnya. Iya, asal tahu dosisnya. Nah, kemudian nanti akan muncul, dok boleh nggak kalau diare dikasih antibiotik nih? Karena kan kita dikit-dikit sakit dikit kasih antibiotik, iya kan? Nah, penggunaan antibiotik terutama untuk diare sebetulnya tidak dianjurkan kalau tidak ada indikasi. Artinya apa? Artinya pemberian antibiotik harus antibiotik selektif. Antibiotik selektif bagaimana? Antibiotik yang diberikan karena memang ada indikasinya. Contoh misalkan dia tidak hanya diare, tapi ada infeksi sekunder yang lain. Contoh batuk pilek ya, dia membutuhkan antibiotik. Nah, itu kalau memang dia membutuhkan antibiotik silahkan. Atau diare yang disertai lendir dan darah, yang disebabkan karena bakteri yang memang kita harus membutuhkan antibiotik, itu boleh diberikan. Nah, pemberian antibiotik harus sesuai nanti dengan anjuran dokter. Takutnya kenapa? Sukanya nanti kalau beli antibiotik sendiri, mau beli ini obat antibiotik, beli nih diminumkan. Yang terjadi adalah resistensi antibiotik ya. Kalau resistensi antibiotik, ketika nanti kita membutuhkan antibiotik, kita kesulitan. Karena si anak ini atau si pasien ini dia sudah resisten terhadap antibiotik tertentu. Jadi harus cari lagi antibiotik apa yang sesuai untuk anak yang sensitif nanti ya gitu. Berarti tetap saja harus berhati-hati dalam membeli obat gitu ya dokter ya. Terutama sabar dulu nih, jangan langsung dibom main antibiotik gitu ya dokter ya. Karena biasanya saya kalau pakai antibiotik A, B, C gitu langsung sembuh. Siapa tahu anak saya sembuh gitu ya. Karena itu tadi ya dok ya kan diare itu macam-macam jenisnya dokter ya. Iya. Kalau anak-anak ini memang paling rentan atau paling sering kasus diare itu biasanya karena apa sih dok? Paling sering ya untuk anak-anak terutama fase oral itu ya semua yang masuk mulut. Semua masuk mulut itu kan usia anak 18 bulan ya, mulai 1 tahun, 2 tahun itu semua masuk mulut. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, pada anak-anak yang fase oral itu kepada orang tua pengasuh yang ada di rumah selalu tetap dijaga kebersihan karena kita tidak tahu ya di lantai tempat dia main, tempat tidur dia main, mungkin ada remah-remah yang nempel di tangan si anak masuk ke mulut. Karena anak kan rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian mainan ya, mainan yang ada di situ, makanan yang diberikan kepada anak, bagaimana menjaga kebersihan mulai dari pengolahan, penyiapan, tempat makan sampai makanan ini ke anak sendiri ya. Terutama apalagi nanti kalau anak mulai sekolah nih, ya kan, anak mulai sekolah, anak mulai aktivitas di luar. Itu tetap kita berikan edukasi kepada anak bagaimana dia bisa memproteksi dirinya sendiri. Lewat apa? Minimal anak diajari untuk cuci tangan. Nah, kita udah diajari untuk kemarin sama COVID tuh ya, selalu cuci tangan. Nah, ini adalah prinsip dasar bagaimana kita mencegah adanya penularan atau masuknya kuman atau bakteri melalui tangan-tangan kita. Ya, ini adalah salah satunya. Baik, berarti dijaga kebersihannya ya para bunda ya, apalagi mainan sekarang kan sebenarnya banyak banget jenis-jenisnya juga ya dokter ya. Kadang-kadang masih kecil juga udah ada yang misalnya boneka terbuat dari kain tuh dimut-mut sama anak sampai basah gitu ya dok ya. Nah itu kalau kesayangan boneka kesayangan itu harus dijaga juga mainannya ya. Kalau bisa memang yang tidak beresiko ya seperti itu, dari bahan-bahannya yang aman. Nah baik dokter, kalau untuk makanan nih dok, kalau pada anak diare adakah makanan yang perlu dihindari gitu? Untuk anak diare, untuk makanan yang perlu dihindari secara khusus sebetulnya tidak ada. Hanya saja yang perlu diperhatikan satu tadi ya, kebersihan. Kemudian ada tidak alergi. Alergi makanan pada anak ini, kebersihan tetap harus dijaga. Nah, dok, bagaimana kalau anaknya jajan? Nah, ini jadi masalah kadang ya. Bagaimana kalau anaknya jajan? Kalau anaknya jajan, perhatikan apa yang dia makan, apa yang dibeli. Ya, karena kita tidak tahu, mohon maaf sekali ketika dia di luar, jajanan yang dia bawa untuk dimakan dari luar, di luar ya, makanan dari rumah itu kita tidak tahu seberapa higiennya, kebersihannya bagaimana, kemudian bahan apa yang dipakai, anak bisa terima atau tidak dari itu semua. Nah, itu yang betul-betul harus dijaga. Nah, bagaimana makanannya untuk anak?
yang jelas yang asem-asem nggak boleh ya. Asam buah kalau yang terlalu kecut juga jangan. Makanan pedas itu juga tidak. Makanan yang terlalu manis itu juga jangan ya. Pedas, manis, terlalu asam, kecut itu juga nggak boleh. Jadi silahkan makan apa saja dipenuhin selama itu tidak ada alergi ya, tidak ada alergi makanan, boleh. Oke dokter, berarti kalau pada anak diare selama si anak ini masih punya nafsu makan diberikan saja makanan minum seperti biasa ya dokter ya. Iya. Nah tadi beda kasus kalau misalkan si anak udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya dok iya, ya. Kalau itu ya harus segera ke Vaskes, harus segera Vaskes, jangan menunggu sampai anak ini benar-benar sudah lemes ya, sudah lemes nggak mau makan, udah nggak bisa apa-apa, nangisnya sudah nangis merintih gitu ya, baru dibawa. Itu nanti akan ada keterlambatan dalam penanganan ya. Yang ditakutkan nanti apa? Ketika dia masuk ke dehidrasi berat, kita penanganannya jauh lebih berat juga gitu. Dokter, ya. Berbicara dehidrasi berat ya dokter ya. Tentunya dehidrasi berat ini bagaimana komplikasinya terhadap kesehatan si anak itu dok? Ancamannya? Ancamannya kan kalau kita bicara ancamannya yang paling fatal sampai kematian pasti. Karena diare dan diare dengan dehidrasi berat itu kan masih menjadi momok ya. Masih menjadi momok. Kenapa? Karena begitu anak ini terjadi dehidrasi berat, dia akan merubah sistem metabolik si anak. Ada imbalans elektrolit ya kan, kemudian ada kemungkinan hipoksia, hipotoni pada usus ya, kemudian gangguan ketika ada hipoksia, kemudian ada gangguan metabolik, itu kan akan mempengaruhi semua organ vital ya, mempengaruhi semua organ vital. Nah, bagaimana ini ketika dalam kondisi dehidrasi berat ini organ vital ini tetap tercukupi ya kan, cukup tercukupi baik nutrisi maupun oksigennya, akhirnya dibawa semua tuh ke sana, mengganggu metabolismenya dia, sehingga akan didapatkan nanti ujung-ujung tangannya dingin semua tuh ya, kadang suka dingin. Nah kemudian kalau ini tidak segera teratasi ya bisa mengancam nyawa ya gitu. Ya, nah itu ya tanda-tanda bahaya yang tadi, balik lagi tanda-tanda dehidrasi wajib dihafal sama para orang tua ya, para mam, para ayah ya, apalagi kalau misalkan sudah mengancam nyawa. Jadi benar-benar jangan menyepelekan diare dokter ya. Betul. Nah, karena bisa mengganggu kesadaran, bahkan tadi sudah diceritakan oleh dokter Citra bisa mengganggu seluruh fungsi metabolik yang ada di dalam tubuh si anak. Baik dokter, sekarang terakhir dok, tips-tipsnya untuk mencegah diare pada anak biar lebih aware lagi, sigap lagi nih gimana sih dok? Oke, jadi untuk mencegah diare pada anak tadi ya secara keseluruhan, apalagi untuk anak-anak yang sudah mulai beraktivitas di luar, ya. Satu, memproteksi diri sendiri, memberikan edukasi kepada anak-anak, karena anak-anak mulai dari usia TK sampai SD itu sebetulnya sudah bisa menerima edukasi. Artinya dia bisa memproteksi dirinya sendiri dari apa? Dari cuci tangan. Untuk menghindari masuknya kuman melalui tangan-tangan kita, ya. Kemudian menjaga kebersihan. Ya, kebersihan tadi sudah tangan, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Diedukasi juga kepada anak-anak, kalau jajan diperhatikan betul yang dimakan apa, yang dibeli apa. Kalau beli kemasan jangan lupa dilihat dan kemasannya. Ya, kadang kita lupa tuh, suka sama makanan tertentu, nggak lihat nggak lihat kemasannya, pokoknya saya suka itu juga harus dilihat ya. Kemudian untuk mencegahnya itu tadi ya, kebersihan, kemudian edukasi ya, tetap memberikan nutrisi ya, memberikan makan, minum, nutrisi yang baik kepada anak ya. Kemudian kalau memang perlu diberikan obat, bisa diberikan obat, dan jangan lupa cairan ya, diberikan cairan yang terdekat di rumah, cairan ya. Baik, luar biasa. Kalau vaksin nih dok, kalau vaksin biasanya ada untuk mencegah diare gitu nggak? Bisa, ada nih dok. Dok. Oke. Untuk vaksin bisa. Sebetulnya kan untuk anak itu kita sudah terlindungi dengan vaksin dasar ya, vaksin dasar yang yang anak-anak dapat dari usia 0 sampai 9 bulan. Kemudian di situ pada usia 2 bulan itu ada vaksin yang memang untuk diare. Vaksinnya apa? Vaksin untuk rotavirus. Rotavirus. Ya, rotavirus. Rotavirus itu adalah untuk mencegah diare. Bisa diberikan mulai dari usia
2 bulan. Ya, bisa mulai diberikan 2 bulan, nanti bisa diberikan 2 kali sampai 3 kali. Ya. Baik. Dan itu termasuk ke vaksin dasar ya, Dok? Sebetulnya vaksin dasar, cuman kan memang belum masuk di program dasar ya, betul, jadi masih masuk di vaksin imunisasi tambahan. Nah, sebaiknya untuk orang tua lebih dengan adanya ini lebih aware, silahkan diberikan dan disarankan untuk bisa diberikan vaksin rotavirus demi mencegah diare dalam kondisi yang berat. Ya. Nah, nanti kalau sudah vaksin apa nggak terjadi masih nggak bisa terjadi diare, bisa masih tetap bisa terjadi diare karena tadi faktornya ya lingkungan, kebersihan dan sebagainya. Hanya saja dengan adanya proteksi vaksin ini mencegah untuk menjadi yang lebih berat gitu. Baik pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Citra, jadi yang namanya diare itu berarti ada perubahan konsistensi ya, namanya fesesnya atau mungkin BAB-nya itu, yang tadinya keras tiba-tiba jadi lembek itu bisa disertai lendir, bahkan sampai parah juga ada yang disertai darah, dengan harus memperhatikan frekuensinya, kok ini tambah sering gitu kan, lebih dari 3 hari per hari, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi yang harus diperhatikan, seperti tadi ada mata cowong, kemudian sampai dia rewel, kemudian sampai air matanya tuh bisa habis ya dokter ya, saking udah habis ini cairannya gitu. Kemudian bibir juga bisa pecah-pecah, kemudian turgor kulit itu misalkan kalau kita cubit itu sudah sulit sekali untuk kembali gitu ya, karena kalau misalkan kita turgor kulit atau kekenyalan kulit itu dia baik gitu kan cepet ya untuk kembalinya, itu berarti cairan dalam tubuh itu cukup. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda tadi, langsung saja kalau misalkan tadi dokter Citra juga udah nitip pesan nih, kalau misalkan anak masih bisa mau atau masih ada nafsu makan, dicoba dulu nih cairan tubuhnya ya, jadi digantikan cairannya, diberikan minuman, kemudian diberikan nutrisi yang baik, makan minum yang baik gitu kan, jadi pokoknya masih diusahakan dulu. Tetapi kalau misalkan si anak sudah tidak bisa yang namanya makan minum, mual muntah, bahkan sampai muntah-muntahnya berlebih, ya udah gak usah, langsung aja lari ke IGD, nggak usah pikir panjang ya. Yang penting tenangkan diri dulu, jangan panik dulu. Yang penting sudah tahu nih tahap-tahapannya ya. Apa kemudian apa saja yang harus kita waspadai, apa saja yang harus kita persiapkan ketika anak itu diare. Begitu. Yang paling penting adalah jaga kebersihan. Tuh, Dokter Citra tadi sudah menekankan ya Dok ya. Dari mainan dan lain-lain, kemudian kebersihan tangan. Pokoknya para mam, para ayah jangan malas-malas untuk mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kemudian cuci tangan sebelum memegang apapun atau mungkin makan dan lain-lain. Begitu. Tidak ada tambahan ya dokter ya? Tidak ada, luar biasa ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Citra. Terima kasih ya dokter ya atas sharing-sharingnya, luar biasa sekali dok. Semoga atas sharing ini para mam, para ayah di luar sana itu makin aware ya dokter ya, makin bisa sigap juga dan tidak panik apabila mendapati anaknya diare begitu ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.